Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya tanyakan kepada Mas Aulia. Mas Aulia, ini apa komentar atau apa yang akan dilakukan oleh seorang Ade Armando pasca peristiwa pengeroyokan? Karena sempat media dengar bahwa ada statement, saya akan semakin gila ini pasca pengeroyokan atau mungkin semakin kritis lagi. Seperti apa? Ya gini, kalau secara detail kita belum sempat membahas ini terlalu jauh ya. Sempat kemarin saat bertemu, saya bertanya ke Pak Ade Armando terkait bagaimana selanjutnya ketika dia sembuh. Yang pasti gini, Pak Ade Armando adalah seorang dosen ilmu komunikasi. Dia adalah seorang yang intelektual dan punya idealisme tinggi terhadap NKRI. Nah, tentunya dia itu juga aktif di media sosial, gitu ya. Nah, tentunya kalau secara perubahan mungkin tidak perubahan seperti itu saya kira. Oke, berarti ketika ada statement bahwa introspeksi untuk seorang Ade Armando untuk mengurangi cuitan-cuitan yang kontroversial, mungkin ada yang membuat sekelompok pihak tersinggung untuk lebih ditahan lagi supaya peristiwa ini tidak terulang lagi, berarti tidak seperti itu, akan melakukan seperti biasanya sebelumnya, begitu kah? Gini saya kira, jangan juga diklaim seolah Ade itu adalah seorang yang selalu bertolak belakang dengan orang umumnya. Tidak. Kita kan negara demokrasi. Seperti tadi saya bilang tadi, kita tidak bisa mempersamakan persepsi, pemahaman, pemikiran satu orang kepada orang lain. Tapi ketika dia berbicara, dia punya dasar dan itu tidak melanggar hukum, saya kira itu masih normal, masih wajar dalam dunia demokrasi kita gitu. Nah, jadi pemahaman yang ada di Ade sekarang tentang idealisme dia, silakan dia sampaikan. Kalau kita mau beliin perbandingan begini, ada juga tokoh lain seperti tadi saya sampaikan, ada Rocky Gerung, ada Haikal Hasan, banyak lagi tokoh-tokoh yang selalu bernarasi itu berbeda juga ekstrim, tapi toh juga tidak menimbulkan apa-apa. Gitu. Oke, ini menarik. Iya, ditahan Mas Aulia. Ini mungkin menarik saya tanyakan kepada Bang Reza, itu bagaimana? Apakah dibenarkan memukul seseorang hanya karena tidak sepaham dengan kita? Sementara di segmen sebelumnya sudah saya katakan, saya juga tidak setuju bahwa kemudian ada aksi main hakim sendiri semacam ini. Tapi begini, izinkan saya untuk menggunakan kata vigilantisme ya, karena saya memotret apa yang terjadi pada Ade Armando ini sebagai sebuah aksi vigilantisme. Orang juga menggunakan istilah street justice atau keadilan jalanan atau aksi main hakim sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita sudah bicara vigilantisme, ternyata kita tidak bisa bicara faktor tunggal. Dengan kata lain, ada orang-orang yang mengaitkan peristiwa ini dengan sekian banyak cuitan Ade Armando. Tapi saya dengan latar belakang keilmuan saya yang terbatas ini tidak yakin itu merupakan faktor tunggal. Mari kita bandingkan ya. Kalau saya tidak salah, tolong saya dikoreksi. Ade Armando ini statusnya sebagai apa sekarang terkait dengan laporan kepolisian masyarakat terhadap dia? Kalau tidak salah sebagai tersangka. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Tersangka kasus apa? Penistaan agama mungkin. Mari kita cek. Dalam kasus-kasus penistaan agama yang lain, tidak terjadi aksi main hakim sendiri. Tidak terjadi vigilantisme terhadap orang-orang yang melakukan penistaan agama. Kenapa? Karena hukum tampak kasat mata bekerja. Misalnya dipanggil, diproses, diumumkan oleh pihak otoritas penegakan hukum, ini loh apa yang sudah kami lakukan. Dengan kata lain, diadili lah ya. Procedural justice atau keadilan proseduralnya berjalan dan masyarakat bisa saksikan itu. Nah, adakah kemungkinan, ini faktor majemuk, tadi kita sudah bicara tentang kemungkinan pengaruh media sosial terhadap pembentukan perilaku kekerasan masyarakat. Yang kedua, masuk akal, relevan kalau kita singgung seberapa jauh kemudian kehadiran otoritas penegakan hukum menawarkan sebuah solusi bahwa kasus ini akhirnya akan bisa diselesaikan lewat mekanisme yang bertanggung jawab, yang beradab. Kalau kemudian mekanisme itu tidak dijalankan, kita patut khawatir bahwa satu demi satu aksi vigilantisme akan terus berlangsung dan sudah ada satu kejadiannya. Atau mungkin simpelnya seperti ini, ketika kuasa hukum atau Bang Ade Armando meminta keadilan atas peristiwa pengeroyokan, masyarakat juga mungkin ada sebagian pihak juga meminta keadilan ketika Bang Ade Armando ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak diproses. Mas Aulia bagaimana? Gini, perbandingan itu tidak apple to apple. Kalau kita mau apple to apple, bandingkan Ade Armando dengan Rocky Gerung yang sudah punya laporan polisi. Bandingkan Ade Armando dengan Haikal Hasan yang punya laporan polisi, yang sampai saat ini tidak jalan. Nah, kalau mau apple to apple bikin perbandingan itu, tapi kalau apple to apple, kalau mau bikin perbandingan, menitik beratkan
Ade Armando punya kasus hukum tidak berjalan, tapi kita tidak menyebutkan ada perkara-perkara lain juga. Kalau mau adil bicara adil, ya proses hukum semuanya gitu. Nah, artinya gini, kita juga jangan memberikan komentar, memberikan pendapat hanya bicara dari satu pihak saja gitu. Nah, kalau kita mau apple to apple, baru itu ilmiah perbedaan itu. Mau diperdebatkan juga ilmiah. Ini nggak ilmiah gitu. Baik, sesaat lagi pemirsa, saya juga akan bahas mengenai poin ini, bahwa peristiwa pengeroyokan ini bukan hanya karena statement Bang Ade Armando terkait agama atau mungkin toleransi beragama atau kasusnya penistaan agama, tapi aspek politik juga melatar belakangi. Yang jadi pertanyaan, sebesar apa sih kesukaan Anda untuk satu pilihan politik hingga membuat masyarakat memukul orang? Sesaat lagi.